Mengenai puasa, kalau kita mendengar kata puasa, mayoritas persepsi orang adalah penyiksaan jasmani. Apalagi ketika bicara puasa, jenis-jenis puasanya yang jenis-jenis ekstrim, maka akan berpikir itu adalah satu penyiksaan fisik. Padahal sesungguhnya bagi saya makna puasa adalah pengendalian jasmani yang nantinya justru juga akan berefek kepada batin. Pengendalian jasmani yang berefek kepada pengendalian batin. Karena bagi saya jasmani dan batin adalah sebenarnya satu kesatuan yang nggak bisa terpisahkan. Satu kesatuan. Jadi dalam pandangan saya, manusia ini pada dasarnya sifatnya itu sangat-sangat liar. Kalau bisa nggak ada aturan, semakin nggak ada aturan semakin senang. Maka ketika muncul aturan-aturan apapun yang mengatur agar manusia ini hidup menjadi lebih baik, salah satunya yang mungkin di dalam agama, akhirnya apa? Ya meskipun katakanlah manusia itu sudah memilih untuk mengikuti aturan itu, belum tentu tidak terjadi penyangkalan-penyangkalan atau mungkin kecurangan-kecurangan dalam melakukan ini aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh agama untuk menjadi lebih baik ini, termasuk puasa. Jadi bagi saya puasa ini bukan melulu soal fisik. Meskipun ini sifatnya sebuah pengendalian jasmani dengan aturan-aturan tertentu, ini bisa juga dikatakan mungkin berpantang terhadap sesuatu. Ya, tujuannya sebenarnya pelatihannya bukan hanya jasmani, tetapi lebih kepada batin. Karena apa? Ketika jasmani dikekang atau disiksa, biasanya batin meronta-ronta. Ya pengennya kan kalau bisa nggak ada aturan sama sekali, kan seperti itu. Maka semakin ekstrim puasa atau semakin panjang jangka puasa, biasanya ini batin merontanya semakin liar. Maka akhirnya ketika puasanya lebih panjang lagi, liarnya ini akan perlahan-lahan dia akan mulai turun frekuensinya dari yang meronta-ronta banget sampai pada titik tertentu akhirnya dia bisa berdamai dengan kebiasaan baru kita. Nah, puasa ini sendiri macam-macam. Salah satunya yang mungkin kalau di dalam Buddhis Theravada yaitu Atangga Sila, itu termasuk puasa. Mungkin di dalam versi yang lain ada vegetarian. Vegetarian ini kan kategori puasa. Kemudian ada juga yang mungkin kalau di ajaran-ajaran lain itu kan ada puasa mutih, puasa yang cuma makan buah, atau mungkin buah-buah yang ditanam di bawah, atau mungkin puasa yang makan makanan yang enggak ada rasanya semua, macam-macam. Malah menurut saya, ketika Anda berpantang apapun yang menjadi kesenangan Anda, itu juga kategori puasa. Misalnya, bagi Anda pecinta rokok, Anda nggak bisa hidup tanpa rokok, mungkin dalam sehari menghabiskan rokok berpak-pak. Lalu Anda berpantang merokok saja, misalnya 1 minggu Anda nggak merokok, itu kategori puasa juga. Dan menurut saya itu jauh lebih baik Anda berpantang hal yang Anda sukai, gitu. Nah, jadi bagi saya puasa ini memiliki seninya masing-masing, agar kita benar-benar bisa memahami dan memaknai puasa itu sendiri. Dan puasa ini juga ketika kita betul-betul melakukannya, sesungguhnya puasa ini termasuk pengendalian kesadaran kita juga. Kita sadar kita sedang puasa atau berpantang sesuatu, kan harus sadar, kalau tidak lupa, ya kan? Ini sepele, tapi harus sadar. Coba Anda puasa, misalnya sehari semalam nggak makan nggak minum, Anda lupa, nggak sadar, Anda makan atau minum, ya kan? Ya, Anda harusnya nggak merokok, karena kebiasaan merokok Anda nggak sadar, Anda merokok lagi misalnya.
Jadi puasa itu bisa disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Kalau misalnya ada yang punya asam lambung dan nggak kuat, mungkin nggak terisi makanan atau minuman sama sekali, Anda bisa cari jenis-jenis puasa yang lebih mudah, yang lebih cocok dengan diri Anda masing-masing. Nah, puasa ini juga melatih kekuatan tekad. Ya mungkin karena dari kecil saya sudah sangat sering berpuasa. Puasa jenis apapun saya sering coba ya. Karena saya dari kecil hobi sekali eksperimen dengan segala jenis yang berbau kebatinan ya, yang meningkatkan spiritual, sehingga saya sering coba ini coba itu. Nah, berdasarkan pengalaman saya, puasa ini kategori melatih kekuatan tekad. Ya, melatih kekuatan tekad. Kenapa? Ketika Anda sudah menetapkan akan berpuasa, ini beda loh. Anda nggak sengaja nggak makan berhari-hari karena stres mikirin kerjaan dan fokus pada kerjaan. Ini beda dengan ketika Anda betul-betul menetapkan saya mau puasa misalnya, terus misalnya nggak makan atau itu entah kenapa ya yang saya rasakan, mungkin Anda juga rasakan. Itu rasanya tuh serasa ketika kita betul-betul sudah menetapkan kita akan berpuasa, maka yang terjadi apa? Tampak begitu banyak godaan itu. Kayaknya ada aja yang tampak seperti akan menggagalkan puasa itu. Entah ini hanya perasaan atau apa, tapi rasanya kayak gitu. Sehingga apalagi ketika kita menetapkan puasa itu jangka panjang ya, tentu beda dengan ketika Anda puasanya sehari. Rasanya itu beda banget ketika Anda panjang, apalagi puasanya ekstrim, maka hari-hari pertama biasanya masih berbunga-bunga dan bahagia. Mungkin sampai titik jenuh tertentu, Anda tinggal menghitung hari untuk sampai garis finishnya. Nah, kalau hanya menghitung hari pun, misalnya ya, untuk bisa sampai garis finish ya, berarti kan kerelaan puasanya udah berkurang ya dibanding ketika start ya, berbunga-bunganya udah hilang. Nah, untuk dari ketika Anda sudah sampai di titik jenuh dan kemudian melanjutkan sampai finish yang sudah kita tetapkan, ini butuh sebuah kekuatan tekad juga. Kalau Anda nggak ada kekuatan tekad, maka bisa aja, udahlah, toh saya juga udah ini, udah kelar-kelar lah, nggak usah ini ya. Jadi secara nggak langsung puasa ini melatih kekuatan tekad. Dan ketika puasa ini dilakukan dengan benar juga, biasanya batin juga akan lebih stabil biasanya. Kemudian tubuh juga menjadi lebih sehat. Maka dari itu tentu puasa harus disesuaikan dengan kondisi tubuh masing-masing. Misalnya yang sering saya ajarkan adalah puasa ini, minum air kelapa. Jadi ini sangat sederhana, sebenarnya ini kategori bukan puasa. Ini saya sering berikan kepada orang dengan sistem gugur maksimal 3 kali percobaan. Kalau gagal ya sudah. Dan rata-rata orang itu gagal. Kalaupun ada yang berhasil, belum pernah ada yang 1 kali berhasil. Jadi begini. Saya menetapkan aturan di mana orang harus minum air kelapa ketika mataharinya sudah terbit. Jadi sebelum matahari terbit itu nggak boleh minum air kelapa atau nggak boleh kemasukan minuman dulu. Jadi dia harus waspada, setelah matahari terbit dia harus minum air kelapa dulu baru makan dan minum yang lain. Sepele. Dia harus mengawali aktivitasnya dengan minum air kelapa. Setelah matahari terbit, baru dia boleh makan dan minum seperti biasanya, normal, beraktivitas apapun normal. Ini nggak puasa ya, sepele kan? Tetapi banyak sekali yang gagal. Gagalnya kenapa? Banyak yang bangun tengah malam lupa, kemudian dia minum. Atau mungkin saking lupanya, pernah ada yang begitu bangun tidur, dia gosok gigi dulu. Maka ya udah batal juga. Ini sebenarnya ketika saya memberikan air kelapa ini, salah satu esensinya ya kan saya suruh 40 hari ya berturut-turut adalah menjaga kesadaranmu. Sadar nggak? Coba tiap pagi cuma suruh minum air kelapa dulu sebelum makan dan minum, itu aja banyak yang nggak sadar. Ada yang hari ke 20 gagal, bahkan ada yang ekstrim hari ke 40 udah 39 hari lancar-lancar, hari ke-40 gagal dia. Nah, kan tidak gampang kan? Nah, jadi puasa kelapa ini tentu tidak tepat dilakukan ketika orang ini mungkin
memiliki riwayat penyakit tertentu yang tidak bisa mentolerir air kelapa. Kan ada ya yang ketika minum air kelapa malah tambah rematik. Nah, sehingga ketika ada orang bertanya ke saya lebih baik puasa apa? Ya sebenarnya sesuaikan dulu dengan riwayat penyakit Anda. Lalu cari mana yang kira-kira Anda bisa lakukan. Karena esensinya bukan jenis puasa apa yang kita lakukan, tetapi bagaimana Anda mampu memaknai puasa ini, yang kemudian puasa ini bisa membantu Anda memiliki kualitas batin yang jauh lebih baik. Ini. Jadi bukan jenis puasanya apa, tetapi bagaimana Anda mampu meresapi dan memaknai jenis puasa ini, sehingga pengendalian jasmani ini bisa mengefek ke pengendalian batin kita. Dan puasa ini perlu seni, perlu kebijaksanaan. Jadi dulu pada saat saya sedang berguru, ada guru saya yang mensyaratkan untuk bisa melek selama 43 hari berturut-turut tanpa sekalipun ketiduran, walaupun hanya sekejap mata, misalnya kita duduk lalu nah, itu udah gagal. Dan berdasarkan riwayat gurunya, murid-murid yang ada di perguruan itu belum ada satupun yang mampu. Lalu pada saat saya bergabung di perguruan itu, dan sebenarnya semua murid itu diberi tantangan ini untuk bisa menyelesaikan entah kapan, silakan Anda cari waktu sendiri untuk bisa 43 hari. Nah, apa mungkin 43 hari itu enggak tidur sama sekali? Saya membuktikan bisa. Tetapi bukan berarti sekali jadi ya. Bukan berarti sekali jadi. Saya butuh waktu sampai hampir 1 tahun untuk akhirnya saya bisa 43 hari. Secara full ya, karena guru saya ini memberikan sistem gugur. Jadi kalau misalnya udah 30 hari rupanya Anda ngantuk dan tidur, gugur mulai dari nol. Karena saya ini tipe murid yang sangat kreatif, ya memang kreativitas itu penting. Kreativitas dan kebijaksanaan ya, itu sangat penting untuk ketika kita melakukan atau menyerap ajaran apapun, itu saya akui. Sehingga tentu saya beda dengan yang lain. Saya belajar melek itu dari pertama kali itu 3 hari 3 malam. Ya rupanya ketika kita melek dari 3 hari 3 malam sampai kemudian break dulu 7 hari 7 malam, itu kalau kita tidak melihat proses jasmani kita ini berproses seperti apa ketika puasa, kemudian nutrisi atau makanan minuman apa yang masuk ke dalam tubuh kita, yang ternyata menurut saya itu ada efeknya. Dan bisa saja efeknya itu justru berkebalikan dari efek yang ditawarkan ketika kita melek. Karena ketika melek, badan manusia itu lebih panas. Itu harus diakui, itu saya merasakan itu lebih panas. Sehingga mungkin kalau 3 hari pertama Anda melek, Anda hanya doping kopi, Anda masih bisa melek 3 hari pertama. Kopi masih sanggup. Tapi begitu lebih dari 3 hari, jangankan kopi, ginseng yang katanya bikin energi, bikin melek, itu ketika sudah mulai masuk 7 hari, itu justru bikin tidur. Kenapa? Karena kopi sifatnya panas, ginseng sifatnya panas, lebih panas dari kopi. Tubuh kita lagi over panasnya, panas tambah panas konslet kita. Ya udah, selesai. Jadi saya ketika dapat tantangan itu melek 43 hari, saya pikir keren juga ya, saya harus coba dan harus bisa. Maka kekuatan tekad ini penting, harus bisa. Karena saya dari kecil sudah terbiasa dengan puasa-puasa jenis apapun, ya maka kekuatan tekad saya cukup terlatih, terutama untuk hal-hal yang memang bagi saya menantang dan saya senangi. Dan bagi saya hal-hal seperti ini saya senang. Nah, maka saya berusaha mencari cara untuk bisa menyelesaikan tantangan ini dengan sempurna. Jadi saya belajar
mengamati badan saya bagaimana, kemudian kondisinya kepala saya ketika melek itu makin lama makin seperti apa itu, kemudian urat-uratnya udah makin tegang gitu, bagaimana menurunkannya, itu semua pakai seni dan perlu satu pemahaman mengenai manfaat atau khasiat dari segala sesuatu yang kita makan. Rupanya saya mempelajari itu, bahwa makanan-makanan yang dimakan sama tubuh kita ketika kita beraktivitas normal, kita tidak melek ya, kita hidup normal, itu mungkin seperti yang ditawarkan, ginseng menambah energi. Rupanya ketika lagi melek malah ginseng bikin tidur, misalnya ya. Maka akhirnya apa? Setelah saya gagal dengan makanan dan minuman yang konon katanya menambah energi dan vitalitas, akhirnya saya merubah dan bereksperimen ya, mulai lagi dari nol. Saya mencoba mencari segala jenis makanan ataupun minuman yang sifatnya dingin, sehingga ketika masuk ke dalam tubuh saya yang aslinya mungkin udah panas terbakar, karena ya memang itu kenyataan ketika nggak tidur itu badan kita panas sekali. Maka saya perlu sesuatu untuk menetralisir ini supaya hawa panasnya ini nggak overdosis dan nantinya jadi konslet atau meledak ya, kurang lebih gitulah bahasa lebaynya ya. Mungkin orang menganggap saya lebay, tapi kurang lebih itu mungkin gambarannya kan gitu. Ketika sudah over pasti akan tertidur, karena kalau nggak balance ini ya energi yang ada di dalam tubuh kita, ya jadinya seperti itu. Maka akhirnya saya mencoba mengganti segala jenis menu makanan atau minuman saya dengan sesuatu yang sifatnya mendinginkan tubuh jasmani saya ini dari hawa panas ketika kita melek. Dan tentu saja kita harus menjaga aktivitas kita. Terlalu capek bikin tidur, nganggur juga bikin tidur. Nah, ini kita harus balance. Maka itulah saya mengatakan puasa pun ada seninya, apalagi kalau jenis-jenis puasa ekstrim, kita nggak bisa serta-merta menjalankannya menurut saya dengan cara konyol ya. Jadi kita perlu kebijaksanaan. Nah, setelah akhirnya saya rubah metode saya dalam melek itu, saya memakan makanan minuman yang memang mendinginkan tubuh saya, akhirnya apa? Dan saya mengatur jadwal saya, akhirnya apa? Saya berhasil. Dan saya pun heran, rupanya bisa ya. Karena pada awalnya ketika saya mendapat tantangan itu dan rupanya satu perguruan belum ada yang mampu untuk menjalankannya, saya tentu akan berpikir, guru ini mengada-ada, kasih tantangan yang nggak masuk akal. Tapi si guru ini ngeyel, dia bilang dia sudah menjalankan 43 hari itu dan dari gurunya juga, katanya begitu. Jadi ketika ditanya sama gurunya, kok gurunya ini bisa 43 hari, dia bilang, saya setelah 15 tahun baru berhasil. Dia bilang gitu, setelah 15 tahun ikut gurunya baru berhasil. Berarti saya membayangkan orang ini juga pantang menyerah sampai 15 tahun. Ya untung saya setahun berhasil. Ya mungkin karena saya lebih waspada melihat fenomena atau perubahan jasmani saya, dan saya juga membekali diri saya dengan pengetahuan mengenai makanan dan minuman. Sehingga akhirnya ya karena saya banyak eksperimen, ya kan, saya mungkin lebih kreatif dan bijaksana dalam menjalankan ini, akhirnya saya tembus lebih cepat. Nah itu. Jadi apapun sebenarnya bisa dilakukan untuk menjadi puasa, meskipun itu puasa paling aneh sekalipun. Karena esensi dari puasa sebenarnya adalah pengendalian diri yang tentu berefek ke pengendalian batin ya. Kemudian itu juga kategori menahan diri dari hal-hal yang tidak baik, kurang lebih kan begitu. Sehingga ketika Anda misalnya berpuasa tapi kemudian gosip sana sini, terus menfitnah sana sini, ya itu tidak ada gunanya. Mendingan Anda daripada gosip sana sini, kalau Anda puasa, tidur itu lebih mulia buat saya, karena pada saat tidur mulut Anda berhenti dari gosipin orang. Ini menurut saya loh ya, bukan ekstrim ya. Tapi kan banyak sekali orang puasa tetapi nggak paham makna puasanya apa.
Dia hanya menjalani tanpa paham tujuannya apa. Jadi banyak sekali manfaat puasa itu bagi kita. Terutama ketika Anda memang puasanya bagus, pada saat puasa kemudian Anda melakukan meditasi, biasa meditasinya lebih ini ya, lebih masuk lah bahasa umumnya. Cuman jangan hari-hari pertama, karena hari-hari pertama ketika kita melakukan puasa-puasa, apalagi yang jenis ekstrim-ekstrim ini, jasmani dan batin biasanya lagi bertarung untuk penyesuaian. Nanti setelah beberapa hari ketika ini batinnya sudah mulai jinak, lalu Anda meditasi, Anda bisa rasakan bedanya meditasinya. Nah, maka kalau puasa diimbangi dengan meditasi yang baik, hasilnya baik. Sehingga yang tadi saya sampaikan adalah suatu saat mencapai titik jenuh, nah, itu nggak akan muncul karena Anda sudah masuk di meditasi. Tapi ketika Anda hanya puasa saja, apalagi jangka panjang, tidak diimbangi dengan meditasi, itu pada titik tertentu akan mengalami titik jenuh itu. Dan akhirnya ya hanya dua pilihan, menghitung hari, atau ya udahlah, udah nggak sanggup, biasanya orang begitu. Hanya dua pilihan. Tapi meskipun udah jenuh dan misalnya orang itu tetap bertahan sampai garis finish, saya harus akui, berarti tekadnya kuat. Jadi puasa ini selain pengendalian jasmani yang berefek kepada batin, ini juga melatih kesadaran, ini juga melatih kekuatan tekad.